Ambisi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar yang memproduksi baterai listrik juga didukung oleh sumber daya alam yang kita miliki. Lalu seperti apa rencana pengembangan industri baterai mobil listrik ke depan? Kita akan berbincang dengan Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Pak Menteri, Pak Bahlil, selamat malam, apa kabar? Assalamualaikum Rizka, selamat malam. Baik-baik Riz, lagi di acara HIPMI sekarang. Iya, bisa acara HIPMI ya, tadi dihadiri Pak Presiden juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Kita mau bahas soal kawasan industri terpadu Batang nih, Pak Menteri. Sebenarnya nanti total investasinya akan berapa, skema produksinya seperti apa? Karena sepertinya Pak Presiden ini optimistis sekali bahwa kita bisa merajai industri baterai listrik terutama. Ya baik Rizka, yang pertama adalah kawasan industri di Batang ini didesain oleh negara dalam rangka membuat kawasan industri yang strategis yang bisa dijangkau baik dalam sisi akses, kemudian harga tanah, kemudian juga adalah bagaimana persoalan logistiknya. Itu yang pertama. Dan sekarang kawasan industri di Batang ini salah satu kawasan industri terbaik di Republik Indonesia. Karena apa? Cuma 350 meter dari tol, kemudian di dalam itu ada jalan-jalannya langsung, kemudian ada rel kereta api dan juga ada pelabuhan. Dan 1 kilometer aja dari 1 jam perjalanan dari Semarang ke Batang. Ini satu. Yang kedua, ini dua hal yang berbeda ya, antara kawasan industri dan ekosistem EV baterai termasuk dalamnya adalah mobilnya. Oke. Nah, tenon-tenonnya untuk kawasan industri, total kawasan industri kan 4.300 hektar. Tahap pertama yang kita siapkan itu adalah 410 hektar. Ini sudah laku terjual habis. Okay. Kemudian 1.000 hektar tahap kedua, ini sudah laku 600 hektar, tinggal 400. Nah, tenonnya apa-apa aja sih yang masuk sekarang? Mbak, kita sekarang lagi mengerjakan namanya pabrik kaca terbesar di Asia Tenggara. Progres pekerjaannya sudah sampai dengan 12%, dan yang mengerjakan itu adalah PP. Asal investasinya dari Korea. Yang kedua adalah untuk baterai mobil. Baterai mobil ini, tadi saya katakan bahwa ini kerjasama antara LG Group, konsorsium dengan BUMN yang diwakili oleh IBC. Total investasinya 142 triliun. Yang dimasukkan oleh Bapak Presiden pertama dan terbesar di dunia itu adalah ekosistem baterai mobilnya dari tambangnya, smelter, prokursor, cathode, baterai sel, sampai recycle-nya. Dan terintegrasi dengan mobil listriknya. Mobil listriknya sudah kita produksi sekarang. Investasi kita tahun 2020, total investasi 1,6 billion dan sudah berproduksi di Kerawang yang dilakukan oleh Hyundai. Nah sekarang baterainya. Baterainya sekarang untuk smelter dan nikelnya itu di Maluku Utara. Kemudian prokursor cathode sama baterai sel 20 giga tahap pertama itu di Batang, termasuk recycle-nya. Itulah yang kemarin kita lakukan itu. Total pekerjaannya itu 20.000 pekerja langsung. Biasanya dalam teori ekonomi itu kali 3 kali 4. Nah, selain Tesla, itu ada CATL yang juga melakukan hal yang sama. Investasinya kurang lebih sekitar 5,2 billion US dollar. Selain CATL sama LG, mohon maaf, selain CATL sama LG, itu ada BASF, ada VW, ada Foxconn. Nah, Foxconn ini akan masuk juga di Batang, itu dia akan membangun mobil listrik, kemudian ekosistem baterai mobil, termasuk motor listrik, dan juga adalah spare part telekomunikasi. Nah, inilah kemudian Bapak Presiden sangat yakin betul atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kami lakukan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, Indonesia akan menjadi salah satu pemain terbesar di dunia. Ini Mbak esensi daripada apa yang kita lakukan kemarin. Dan sekali lagi, ini proyek bukan baru nanti akan ya. Ini proyek yang sudah kita jalankan, sudah realisasi ini sekarang. Oke, sekarang sudah realisasi. Target investasinya gimana Pak Bahlil? Target investasi dari Pak Presiden? Dari ekosistemnya itu kan untuk LG itu kan 142 triliun. Untuk LG-nya ya, LG saja. Kemudian CATL itu 5,2 billion itu sama dengan kurang lebih hampir 60 triliun rupiah. Oke, untuk yang di Batang? Yang lain-lain. Kalau untuk yang di Batang? Gimana? Kalau untuk yang di Batang, total investasi? Oh, kalau kawasan industri Batang 4.000 hektar itu kita belum bisa hitung sekarang dong, Dek. Oke. Kita belum bisa hitung sekarang, tapi yang sekarang aja udah masuk sudah di atas 300 triliun, termasuk Foxconn,
dan beberapa Oke. lain. Kan sambil berjalan ini total investasinya. Jadi sekarang semuanya boleh ongoing nggak ya? saya jawab? Mhm. Mohon maaf, boleh nggak saya jawab? Tadi saya Silakan, ada silakan, lihat silakan, silakan. sedikit cuplikan dari beberapa mantan menteri itu, Roy Suryo Nah, atau ini yang siapa baru saya mau namanya. tanyakan, kayaknya ngeklik banget nih kita. Ini kan di tengah adanya optimisme dari pemerintah, tapi tadi ada juga kritik atau bahkan sindiran dari mantan Menpora Roy Suryo. Gini, Gimana gimana? jadi orang itu jangan pesimis. Ciri-ciri orang nggak bisa maju tuh kayak begitu statementnya dia itu. Ini orang lagi membangun, kemudian Bapak Presiden mengecek mobil listrik untuk G20, kok ngomongnya kayak orang nggak pernah jadi menteri aja, gimana sih itu? Jadi yang kayak gitu, yang nggak produktif itu nggak usah ditanggapi lah, saya pikir orang kayak gini. Gitu loh. Atau mungkin karena di zaman dia nggak bisa berbuat, terus di zaman sekarang berbuat kemudian membuat statement kayak begitu. Ya kita kan sama pantas pejabat, dan pejabat kan harus punya cara berpikir yang lebih produktif dan untuk lebih negarawan. Jangan kita menteri atau mantan menteri ini berpikir seperti masih aktivis, seperti masih di kampus, gitu loh. Atau mungkin dulu Pak Suryo nggak bosan kalau jadi aktivis, gitu Mbak ya. Jadi yang baik lah, apa sih salahnya kalau Pak Presiden mengetes mobil listrik, ini sekaligus menyampaikan kepada dunia bahwa kita sudah sedang siap menuju ke sana gitu loh. Dan mobil listrik kita juga sudah ada. Nah harusnya sesama anak bangsa melihat ini sesuatu yang positif, bukan saling begitukan gitu loh. Nggak elok aja lah menurut gue itu. Kayak kalau nggak ada kerjaan lain, bikin kerjaan lah supaya agak sibuk dikit lah gitu kira-kira ya. Kalau dari Pak Presidennya sendiri menanggapi hal-hal seperti ini atau tidak sih, kritik-kritik kayak gini atau enggak sih Pak Bang? Nggak mungkin. Pak Presiden itu memikirkan Republik Indonesia ini, bukan memikirkan Roy Suryo. Enak aja, masa. Oke. Nah, soal mobil listriknya ini kan ada 200 juta mobil listrik targetnya Pak Presiden di 2030 ya. Ini possible dan langkahnya seperti apa kemajuannya Pak Bahlil? Ya namanya rencana itu kan ada plus minus, akan melakukan penyesuaian dengan pergerakan yang ada ya. Yang pertama, menyangkut dengan sekarang industri kita yang sudah pabriknya ada, Hyundai itu kapasitas produksinya kurang lebih sekitar 200 sampai 250 ribu mobil per tahun. Tahap pertama. Ini baru Hyundai. Belum lagi adalah Foxconn begitu masuk insya Allah di akhir tahun ini. Ya kita doakan lagi yang lain masuk ya. Jadi kita itu jangan dicekokin dengan satu merek aja. Kita harus bikin banyak merek supaya apa? Indonesia itu lebih berkompetitif. Nggak boleh ada monopoli gitu loh Mbak ya. Oke. Nah kalau bicara soal penyiapan mobil listrik ini kan kalau kata Pak Presiden selalu bilang bahwa ini harus dari hulu ke hilir siap. Misalnya dalam satu sisi standar green energy-nya sudah disiapkankah misalnya green energy station-nya? Jadi gini Mbak ya, untuk kawasan industri Batang pada produk-produk yang terkait dengan ekspor green energy itu industrinya memakai energi baru terbarukan yang disiapkan oleh PLN. Dia tidak memakai batu bara, dia tidak memakai fosil, tapi dia pakai LTA, PLTA dan beberapa sumber energi baru terbarukan lain. Kenapa? Karena kalau kita memakai sumber energinya yang tidak berasal dari energi baru terbarukan, nanti kita kalah saing dengan pasar global. Nah itu, dan kita sudah merencanakan itu dengan baik. PLN juga sudah menyiapkan itu dengan baik. Ini adalah kolaborasi bersama dalam rangka mewujudkan harapan cita-cita ini. Yang berikut, Bapak Presiden menyampaikan kepada kami, memberitakan agar menyiapkan semuanya tidak hanya green energy, lingkungan. Makanya kita pakai kerjasamanya dengan Antam, pengelolaan tambangnya harus memperlihatkan lingkungan, amdalnya harus bagus, masyarakatnya juga harus bagus ya. Kemudian ada kolaborasi pengusaha antara pengusaha besar dalam konteks investor dengan pengusaha daerah dan UMKM. Jadi sistemnya satu kesatuan. Dan Bapak Presiden juga menyampaikan kemarin bahwa karena investasi ini tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Maluku Utara. Gitu Mbak. Nah, pantauan progresnya seperti apa? Selain Batang ini juga kan akhir tahun lalu di Karawang begitu. Seperti apa kemajuannya Pak Menteri? Kalau di Kerawang yang 10 giga pekerjaannya sekarang konstruksinya udah sangat jalan bagus, sudah di atas 50% kalau tidak salah. Karena target kita di 2023 sudah ada produksi yang akan dites.
Jadi Oke. sekarang progres pekerjaannya jalan terus. Sementara mobil listriknya sudah berproduksi, Mbak. Oke, udah mulai produksi ya untuk yang di. Oh, mobil listriknya udah produksi. Itu yang tidak dilakukan oleh pemimpin kita sebelumnya, Mbak. Karena ini kan tidak boleh kita menyalahkan pemimpin sebelumnya, nggak boleh. Karena itu kan berkesinambungan. Oke. Pemerintah itu kan berkesinambungan. Makanya harus dilanjutkan programnya, gitu loh, Mbak. Dilanjutkan programnya ini tadi ya yang disampaikan di HIPMI itu lanjutkan apa Pak Bahlil belum ketemu. Oh, lanjutkan program. Oh, HIPMI lanjutkan itu kan organisasi program. kader. Jadi HIPMI Hmm, itu organisasi kader, berkesinambungan. oke. Tapi programnya juga harus berkelanjutan. Mana program yang sudah bagus, harus dijalankan. Yang belum bagus diperbaiki. Itulah esensinya. Mbak Oke. Rizka, kok kamu kok senang kalau tanya-tanya lanjut-lanjut ya? Ada apa kira-kira ya? Lah itu makanya saya tanya ke Pak Bahlil mumpung ada di sini kita ketemu. Oke, terima kasih yang jelas semoga tadi mimpi Pak Presiden Jokowi harapannya agar tadi kita bisa menguasai industri salah satunya mobil listrik ini bisa terwujud tapi harus siap dari hulu sampai hilir. Terima kasih ya Pak Menteri. Saya yakinkan Oke, Mbak, silakan. bahwa insya Allah kita akan menjadi salah satu pemain terbesar untuk baterai mobil di dunia. Saya yakinkan itu. Inilah yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan transformasi ekonomi, hilirisasi dan menciptakan nilai tambah. Waktu kami memulai ini, banyak orang menganggap kami itu gila dan banyak orang pesimis untuk tidak mungkin. Tapi yakinlah bahwa kalau kita punya niat baik untuk negara ini dengan berpikir tulus dan bekerja sungguh-sungguh, insya Allah apa yang orang mengatakan tidak mungkin sekarang insya Allah berlalang sudah mulai menjadi kenyataan. Ya Mbak, kami tidak pernah terpengaruh dengan pesimisme dari orang karena kami menjadi bagian dari berpikir optimis tapi terukur dengan cara-cara kerja yang pas dengan strategi yang jitu untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Oke, janjinya dipegang tinggal diwujudkan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.